tujuan Kalau sebenarnya. yang berani lepas Fabian, Ya. kita kasih WDP semua. Lepas Fanny ya Fabian. Fanny Fabian. WDP kita. WDP. What's your command? Buat Player. coachnya ya. Iya. Oke. Player dikasih WDP. Gak ada. Ternyata Kak serius ini kak? udah 10.000 lu serius. Lu yang dibayar. Kak serius WDP nih? Lah. Dengan 10.000. Lebih gede dari 6.000 loh. 10.000 loh. Iya. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting niatnya. Niatnya. Oke. Tapi masih belum ya. Fanny-nya masih di bed. Wah. Ya, Joy. di band juga Fanny-nya. Ya aku merasa di sini Kalea, Joy itu hero nyaman ya jatuhnya buat menutup ruang bagi Favian juga. Jadi kayak Favian dikasih Suyo, anggapannya kalau misalkan di bahasa bayikan ya, mendingan lawan Suyonya Favian dibandingkan lawan Joy dan Fanny-nya. Kayak gitu, bahasa bayinya. Bahasa bayi. Iya, Gugu gagal. bukan dong. Bahasa bayi. Bukan bahasa bayi yang itu kali. Bukan yang itu. Bukan dong. itu mbak. Beda dong. First pick-nya Kimi kah? Liquid. Atau Chip? Kalau Kimi kayaknya bakal langsung direspon dengan Basya nggak sih? Atau Chip ya? Chip boleh. Chip, Widdy sering banget bawain Chip. Dan aku merasa bakal jadi pick yang lumayan aman ya. Karena balik lagi dengan membawakan Chip otomatis Patnya bisa ngikut ke dalam portal. Tapi melepaskan Chushin untuk Rins. Harusnya Yif akan diamankan tim Liquid ID nggak sih untuk pick yang ketiga atasnya ini? Oke. Chushin dan juga kombonya sama dengan adanya Suyo. Suyo ya. Suyo. Hayabusa di band, Naruto di band, Sasuke Fanny, band. Joy. Banyak banget Oh ini ya. 3 hero Naruto di band nih. Iya, Sasuke, Tersisa Lukas. Gara ya. Sasagara. Ya tapi buat sekarang yang paling aman sebenarnya ngambil Yif plus one sih. Nah, Mungkin Yves-nya bakal bareng sama hero jungler juga buat Favian. Dibandingkan nanti abis hero junglernya kan. Baxia kan? Oh Link ya ternyata itu dia hero Nah, nyaman. itu loh Liquid. Itu dia Hilda yang ngevlogin semua player-player lawan. Iya, iya, Pas tapi- kemarin di Mobile Master kita lihat. Ya tapi balik lagi dijawab dengan Franco. Karena ketika ada Tempest of Blade, tidak menutup kemungkinan nantinya Link-nya akan dimakan oleh Franco dengan Bloody Hand. Tarik sis. Semongko. Chushin, Franco. Ini dua hero yang pressure early game-nya sangat powerful. Dan dari awal, ini yang berbahaya adalah Yehezkiel-nya. Karena dari awal kita tahu sendiri, ini Chushin udah pasti bakal centerin terus lawannya. Siapapun yang terkena knock up pasti bakal ditarik sama Franco. Oke. Hylos ban. God lane lagi kah? Granger? Kayaknya kalau buat band sekarang ya, jatuhnya Hylos dan juga Gatot Kaca mandatory buat Liquid sih. Oke. Tapi Karena buat Franco-nya kan udah pasti bakal butuh badan di depan. RRQ-nya? Buat RRQ? Granger kah? Aku kayaknya bakal lebih suka untuk nge-bandnya ke arah dari Iritel deh. Alright. Dibandingkan Granger. Karena Granger bisa ambil ya? Iya, Granger jatuhnya kan bisa diambil sama mereka. Karena mereka bawa Granger Franco. Jadi alangkah baiknya ngedinai hero yang nantinya bakal ngerepotin buat Grangernya. Oke. Nyanyi mangu ini pasti. Oh, bukan ya, bukan bukan Bang Ari. Iya juga ya. Gatot kah Ben? Glue atau bahkan? Kayak aku lebih suka Gatot sih di sini. Oke. Karena Glue masih ada kemungkinan ya diambil Faramis juga dari tim Liquid. Apalagi semenjak adanya band dari Yves. Oke. Wah, rame ya kabarnya juga nggak Rame kalah nih. rame nih ya. Iya. Kadang mereka kalau emang udahnya lagi habis stoknya, ya naik apa yang ada ya Pak. Wah, odong-odong kayak apa kayak di depan. Benar. Yang penting mendukung tim kuda ya. Esmeralda. Esmeralda. Apakah ini membuka beberapa kemungkinan ya untuk hero-hero shield effect? Ada Chip, ada Hilda. Wow. Kita punya Beatrix sebenarnya, Franco Kari? tapi ternyata Franco Kari ya lebih memprioritaskan untuk hero late game. Oke, tapi kalau bicara tentang hero-nya untuk Yezkiel masih ada Farsa. Either juga masih ada Novaria, Aku merasa kayaknya pick paling ideal di sini ya, Faramis. Faramis. Oke. Link Faramis atau Angela mid lane, tapi tim Liquid ini memperkuat magic power-nya di bagian gold lane. Sebenarnya enggak, Granger tetap dibawakan. Dan satu lagi, Farsa Nova, Faramis. serius aku lebih suka Faramis di sini. Oke. Chip, Link, Faramis. Ini kombinasi yang mematikan banget dan itu ngejawab juga siapapun yang digigit sama Franco gak bakal langsung tumbang dengan adanya Netherrealm. Oke. Tapi buat buka vision juga udah ada Hilda sebenarnya ya sama timnya dan Kimi yang baru muncul. Dan ini sempat dibawakan juga waktu itu sama Onyx ya kemarin. Dimana ada Link plus Marksman juga dan Marksman-nya 2 gitu loh.
tim Liquid ID mencoba metode yang sama. Cuma bedanya badannya nggak terlalu tebel gitu loh. Iya, Kalau kemarin kan agresif Baxia. ya. Kalau kemarin Baxia EXP dan sekarang Hilda EXP. Ini kalau misalkan Hildanya fail sedikit, yang repot adalah 3 damage dari tim Liquid ID. Benar, jadi benar-benar harus intermittent condition yang Iya kan? banyak ya. Itu dia. Tapi Glue itu dia satu hero tambahan untuk frontliner tentunya. Ya kan, seperti yang sudah kita duga ya. Karena last pick-nya akan tertuju kepada Glue, makanya aku bisa bilang paling idealnya Faramis tadi. Atau Vexana mungkin. Alright, Itu dia rematch grand final. rematch. Rematch grand final season lalu. Yes, Oke. sama-sama punya rookie-rookie juga sekarang. Yap. Mereka masih membawa hampir keseluruhannya sama nih ya. Ya, Dari masing-masing player. oke. Cuman beda mungkin ada Kyo yang sekarang akan berhadapan dengan adanya Toy. Apakah Kyo mampu melakukan pembuktian dan tim Liquid bisa bangkit atas keterpurukannya atau hierarki mereka akan semakin kukuh lagi posisinya di pemuncak klasemen. Oke, kalau begitu. Sebelum kita memulai semuanya, kita mau cek dulu suaranya. Kita cek dulu ombaknya. Cavalry, are you ready? Kingdom, are you ready? Wow. Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Mantap. Mantap. Semangat ya, dan terlihat bagaimana YSKL memang akan mengumpulkan energi powernya dulu Yep. untuk ngebantu juga power farming dari sosok Fabian sehingga akhirnya pada saat sampai ke mid lane full power dan clearnya akan jauh lebih cepat. Sementara Mana sekarang, tapi Dairon? Dairon kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya loh. Iya, dia harus mundur sih dan bahkan harus membuang waktu sedikit untuk melakukan recall terlebih dahulu. Yap, sementara itu ada pergerakan lagi di sisi yang berbeda. Namun mereka masih cukup berhasil. Aman ya. Oke, tapi 3 orang dari RRQ sudah mulai melakukan adanya gangguan juga terhadap sosok dari Widi dan set talent emblemnya nih. Oh, Hehe. udah terjawab ya kenapa Dairon bisa sebanyak itu karena dia tidak membawakan tenacity. Iya. Dia tidak membawakan vitality juga, dia memilih ke arah agility dan juga wilderness blessing. Plus dari early game seperti yang kita tahu, tujuan dari Diren tadi sebenarnya bikin Hildanya jadi nggak nge-cut wave dan menang jalan duluan. Karena Hilda di level yang kedua itu bisa mengacaukan bagaimana keseimbangan farming dari tentunya Sutsujin ketika ada di area jungle bagian top lane. Iya. Wow, Oke, berhasil menarik tadi. Tapi Widi dihajar lagi oleh Riz. Widi mau tidak mau harus pulang dulu. iya pulang dulu ya, tapi kayaknya nggak Aduh. recall juga. Dia lebih memilih untuk ada regen HP-nya karena dia harus hadir nih untuk bisa mengintip satu sama lain Ya. juga. Tinggal nunggu waktu ya, karena chipnya pasti bakal makan keripik kentang nanti langsung isi darah lagi. Iya, stack time ya. Buset deh. Stack time dia bisa ada regennya juga. Oh. Kenapa ya kalau ada Frangoni kita deg-degan banget. Betul, deg-degan kita Iya. dengar bunyi rantainya itu. Aduh. Tapi sekarang terlihat beberapa player sudah mulai mendekat lagi ke area The Turtle. Sutsujin menjadi orang pertama. Widi melihat dari kejauhan. Namun, sudah ada yang lain yang mendekat juga. Alright. Belum level 4 Widinya, tapi lihat Dairon. Oke, ada pergerakan yang memang sudah dilakukan sementara Fabian masih mengamankan dulu ke arah purple buff-nya. Fabian akankah join ke area dari turtle tersebut tapi turtle-nya malah kereset. Ditarik lagi, Fabian join akan seperti apa karena hidupnya pun masih belum level 4, belum ada peluang yang akan tercipta namun untuk sekali sedikit lagi. First blood-nya bahkan naran down. Tapi Daira pun menjadi korban, 2 player langsung terlihat. Widya pun masih sempat bisa kabur dan Sutsujin satu terakhirnya Fabian. Fabian dan Sutsujin sama-sama sekarat. Ya dengan unggul level tadi dari Fabiannya juga dimanfaatkan untuk mensecure ke arah power retribution harusnya. Tapi memang tidak ada inisiasi lanjutan juga. Justru poin kill lah dari Fabian yang dia incar. Ya, tapi jangan lupa ya, Widi sekarang punya shortcut. Jadi teamfight pasti akan dilanjutkan dan ini akan menguntungkan Liquid nantinya ketika teamfightnya diperpanjang. Oh, yep. Dan ini dia Bloodhound-nya pun langsung dikeluarkan selesai. Mendadak ada Toy di area tersebut. Iya. Komunikasi yang bagus loh. Tidak perlu Iron Hook, Flicker, Bloodhound yang akhirnya punya follow up juga dan Fabian terpunish. Wah, bahkan Toy sampai mengeluarkan flickernya ya untuk nge-follow up apa yang dilakukan sama Idok. Dapatkan ke arah Fabian tentu menguntungkan sekali karena tidak akan ada purple buff untuk linknya. Tapi mau tidak mau mereka pun terus menjaga ya area The Turtle karena Turtle-nya pun sampai sekarang belum menjadi milik siapapun. Oke, ini lumayan lama loh untuk Turtle 1. Tidak buru-buru untuk diambil juga. Karena akhirnya dari keduanya memilih untuk disengage. Sementara Dairon dan Aran akan saling menzoning. Oke.
Sementara Aran masih berputar-putar, Fabian belum bisa mendekat. Aran menjadi orang terdepan dan berhasil diamankan oleh Fabian. Mendadak Fabian hadir dan merebut segalanya. Yap, itu dia satu buah Power of Retribution yang on point dan bahkan Sujin gak sempet ya tadi buka retrinya. Dan keuntungan sekarang dipegang oleh tim Liquid ID, bro. Ini dia, perlahan tapi pasti ya, Link yang diam-diam menghanyutkan tentunya. Karena memang balik lagi untuk rotasi, Finch Poise adalah solusinya. Selama tidak ada yang memberikan efek stun di area tembok, tentu Favian akan sangat bebas untuk bisa berjalan. Oke, 2 berbanding 4 untuk kali ini. Dari Talent Prediction. Hah? Apa itu tadi? Terima kasih, Paul. Dipanggil dong. Buset, yang sebelah sana mandang baik tuh. Oke. Tapi ya untuk kali ini, early yang dipegang sama tim Liquid ID. Mampukah di-convert tapi karena Idok. Oke, dan ini dia serangan balasan dan Nidoknya down. Fabian melihat dari kejauhan akankah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Toy. Tapi untuk sejauh ini ada Typhus Mobil langsung dikeluarkan dan Toy harus meregang Jawa. Namun Sujin kali ini sedikit lagi ada Aran yang siap untuk bisa mengejar sedikit lagi dan terkejar. Langsung hilang. Rinsya, Crimson Back dikeluarkan. Flicker. Benar-benar diabsenin satu persatu. Dan flicker agresif dari Kyo berhasil membuat poin kill bertambah lagi dan outer middle turret akan menjadi target berikutnya. Wow, ini early game yang lumayan chaotic. Tim Liquid ID mendapatkan banyak sekali kemenangan dari segi poin killnya dan Kyo. Dia farming dengan bebasnya, menekan ke arah Toy, menekan ke arah Sujin juga. Dan Aran yang selalu menang jalan dibandingkan dengan kehadiran dari Dairon. Walaupun Dairon sudah mendapatkan atau memilih emblem-emblem sepatu. Wilderness Blessing-nya ternyata tidak bisa dimaksimalkan dan sekarang 3000 gold. Tim Liquid ID akan paksa terus untuk team fight di area penting. Yap, apalagi backline ini bakal bisa jadi target yang empuk tentunya dari Faviannya juga. Dan jangan lupakan walaupun memang dari Idok ada Bloodihan dengan follow up yang cukup. Dia single target. Karena dengan adanya 3 damage dealer kayak gini dari tim Liquid ID, bahkan kalau kita hitung dari Arannya juga, ini sulit untuk bisa siapa yang dipilih untuk ditarget. Dan ini dia, tidak miskalkulasi ya terhadap inisiasi. Widhi sudah perlahan-lahan menunjukkan tajinya 005 juga. Sangat safe di bagian top lane, membuka ruang bagi Link untuk farming. Dan tetap bisa hadir dalam setup area objektif dengan adanya Wine Walk. Oke, mereka sudah serap ke arah Turtle duluan. Barusan terlihat ada traction pulse langsung dikeluarkan tapi Aran dijauhkan terlebih dahulu. Turtle pun kereset tapi di bagian belakang ada sebuah pencegatan yang dilakukan. Namun sekarang Dairon yang terjebak satu terakhir dan Dairon berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Rizya sendirian terjebak di area depan akan ke Aran mau maju. Tapi ternyata Favian lah yang akan mengambil peranan tersebut. Tidak, ternyata balik lagi. Mereka fokus ke Turtle Idok. Mencoba untuk bisa mengganggu dan berhasil mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Fabian. Walaupun Widhi-nya tumbang, tapi dia memberikan warisan yaitu shortcut yang dibuka. Wah ini ngebuka shortcut ya sesaat sebelum tumbang dan bahkan tim Liquid Waduh, ID traction pulse-nya connect, aduh Rinsnya dan hilang lagi. Oh, itu dia. Rins menjadi korban. Fabian melihat dari kejauhan, 1v1 situation. Akankah menjadi sebuah keunggulan juga keuntungan yang dimiliki oleh Fabian karena untuk sekarang Typhus Mobil tadi langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Daironnya sedikit lagi dan berhasil untuk diamankan oleh Fabian. Tapi Fabiannya masih berhasil selamat untuk bisa mundur dan juga mengamankan pergerakannya. Wah, itu dia keuntungan besar kali ini sedang ada di tangan dari tim Liquid ID. Mereka dapetin 2 poin kill, mereka dapetin outer middle turret. Dan cukup berat kali ini untuk RRQ karena lagi-lagi tadi ada memang Bloodihan dan juga Aran Hook connect ke arah Widhi. Tapi follow up damage-nya mereka lagi kocar-kacir mundur karena dikejar-kejar juga sama Favian dan juga Aran. balik lagi harus ke konsep awal draftnya ya. Franco ini buat siapa? Apakah buat Widhi atau buat Favian sebenarnya? Karena kalau misalkan Bloodihan ya untuk ke arah dari Widhi ya udah pasti Favian bakal lebih leluasa masuk dalam team fight. Tapi kita belum melihat sedikit pun Bloodihan untuk Favian karena Favian selalu show terakhir. Yap. Wih, MPL ID Extremer nih ya. Iya ini. Mahal. Bentar ini gudenya 6. Gudenya Bagi 6. satu apa bang? Semua varian rasa ada ini. Semua rasa ada dong. Ya Allah ini mah iri gak sih lu? Bukan. Iya. Udah mah gudenya banyak. Merekanya bentar lagi juga tuh. Iya. Oh itu Oh. rahasianya. Iri. Sabar. Oke, tapi untuk tim Liquid ID, mereka juga nggak terlalu terburu-buru. Yep. Mereka akan mencari informasi dan harusnya sudah saling mengetahui. Oke.
Masalahnya kan sebelumnya dengan membawa Franco kayak gini kan udah digunakan juga pas melawan Alter Ego ya bro. Iya. Link juga waktu itu yang digunakan oleh Rine. Oh, dan nggak mungkin Lihat. sendirian. Dan Toy, akankah mereka langsung Waduh. aja? Tempest Soblet mengamankan dua player sekaligus. Idok. Bahkan masih ingin lebih. Ada Idok, ketahuan. Idok gagal. Idok tidak bisa pulang. Mencoba masuk ke dalam portal. Tidak bisa. Itu dia, satu buah shortcut on point. Membuat akhirnya sosok Toy pun terkejut dan tidak bisa react apapun. Yap, satu portal, 3 nyawa melayang. Wah, ini benar-benar langsung mendapatkan keuntungan yang berlimpah banget untuk tim Liquid. Dan sekarang mereka ada di 7.000 gold lead. Ini tinggal jadi free untuk Lordnya. Paviannya udah sebebas itu untuk masuk dalam team fight karena dia nggak perlu memikirkan lagi Bloody Hunt dari Idok karena dia pasti bakal nge-skip Idoknya. Dia bakal langsung target ke arah Toy. Wah, Widi sudah menemukan kembali nih. Bagaimana cara untuk melakukan inisiasi, bro. Sense-nya udah balik ya. Nah, game sense-nya yang kita tunggu-tunggu dari Widi, inisiasinya yang selalu on point. Dan targeting jangan lupa, karena tadi dia udah punya kesempatan loh untuk ngebuka portalnya ke arah dari Idok. Dia udah tahu ada Idok di dalam sana. Tapi dia memilih untuk sabar terlebih dahulu dan menunggu Toy ini untuk muncul. Yap, dan lihat tabungan dari Kyo ya. Dia udah menuju item terakhirnya juga. Yep, buset 3.000. Beda. Jauh banget emang. Iya, Balik bedanya. lagi, Kari farmingnya agak sedikit lama ya dan dia single target. Walaupun sama-sama single target, cuma bedanya Granger dia deliver damage di mid game-nya lebih kuat dibandingkan dengan Kari. Tapi ini masih Lord yang pertama juga. Sudah mulai masuk ke dalam inner turret di arah tengah. Yep. Tapi ini teror dari jarak jauhnya ini selalu membuat akhirnya siapapun frontliner dari RRQ mundur. Ya, Karena kenapa Granger Kimi itu nangis ya sih? Ya ada dua kan, ada Iya. Fraction Pulse, ada Dead Sonata juga. Maju sedikit ke area jungle, ada shortcut, serba salah juga di sini. Oke. Tapi harus digarisbawain oleh tim Liquid ID ya. Kalau RRQ adalah tim yang bisa memanfaatkan sekecil apapun kesalahan tim lawan. Nah, Dan tim lawan kadang berada dalam keadaan kayak begini. Mereka lagi untung-untung habis-habisan loh. bisa dibalikin ya. Dibalikin ya. Terutama kayak waktu Darren pakai badang ya. Selalu bisa loh Selalu. RRQ. Oke. Tapi ya RRQ mereka memilih untuk bersabar dulu. Yep. Gak mau terlalu memberikan inisiasi karena counter initiative bakal Waduh. mengerikan traction pulse. Hey, traction pulse yang hampir tadi. Hampir ya. Untung Suzujin masih bisa kabur menghindar juga tapi tidak dengan orange buff-nya yang harus dia relakan. Ya harus diikhlaskan ya, karena kalau terlalu over juga di sana nggak terlalu bagus. Lumayan jadi choke point. Dan sementara itu di bagian bottom lane, itu mulai kelihatan. Oh, Hey, berhasil menarik tadi sepertinya ke arah Widi. Tapi itu adalah Widi di mana Widi bisa memanggil langsung ke arah rekan-rekannya. Tapi mereka sangat sabar loh. Wah. Widi tidak mau. Tidak Iya. mau mengajak rekan-rekannya. Bener, Widi gak tumbang dan Widi gak Hey, buka juga shortcutnya. Again, purple buff sekarang berhasil untuk diamankan di tangan Fabian. Ya perbedaan level ya, sangat-sangat menjanjikan bagi Link-nya mendapatkan purple buff. 2 purple buff bahkan. Kan sangat lebih bebas juga Malefic Roar. Wah, Dimiliki sama Favian. Idok dalam keadaan cooldown dari Bloody Hunt-nya. Sekarang tinggal menunggu portal dari Widi. Karena Widi memiliki penguasaan map yang sangat-sangat luas. Sangat ya, bahkan ngambil ke arah Kramer aja ini nggak ngebuat dari Suzujin berani untuk maju. Ya, dan immortality ya, jangan lupa juga. Ini penting banget Tuh. Idok. Toy barusan latihan dulu tuh ngelempar light wheel itu. Tes ya, tes ya. Tes dulu. Tadi juga ngecek juga karir rumputan dengan Iron Hook-nya, namun Lord ini akan menjadi sebuah pilihan harusnya bagi tim Liquid ID ya. Mereka bakal set up duluan juga dan bagaimana RRQ bisa melakukan kontes nantinya. Ataukah lebih memilih untuk diikhlaskan saja terlebih dahulu? Nah, aku lebih menyarankan untuk diikhlaskan. Oke. 10.000 gold lead. Kayaknya nggak bakal nemuin cara sih untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan dari segi trade kill dari Lord terutama. Dengan 10.000 gold kayaknya nggak bakal ada yang tumbang. Hilda chipnya juga punya immortality. Hildanya terlalu strong. Walaupun udah mengeluarkan sprint ya, tapi balik lagi. Lihat itemnya, antik, Radiant Armor, on the way juga immortal. Semakin lebih susah untuk bisa menumbangkan Aran. Yap, dan ini yang memang dibutuhkan sama tim Liquid ya. Membawakan minimnya frontliner ya mereka harus main agresif kayak gini biar siapapun yang di depan gak bisa dipunish. Oh, Buset, tarik. berhasil menarik tadi ke arah Aran. Nggak Bukan ya. pilihan yang cukup baik. Oh, bukan target yang diinginkan tapi akan dibalaskan dengan adanya conceal play kali ini dari Widi. Tidak mau terburu-buru. Dari tim Liquid ID mereka paham betul kalkulasinya sekarang mereka agak sedikit menahan dan menunggu Lord yang muncul di lini tengah. Ya keputusan bijak ya untuk tidak langsung memakan ke arah dari Hildanya karena itu yang pertama udah pasti di rumput ya. Bakal ngeregen terus HP dari Aran.
Tinggal gimana caranya nih untuk bisa menahan gempuran 10.000 gold lead bahkan 11.000 gold lead dari Liquid. Hampir 12.000 loh traction pulse ya. Mau tidak mau Rins untuk kali ini. Tension beacon sudah dikeluarkan. Sementara Lord akan menjadi satu, tapi yang utama berhasil tadi menarik ke arah dari Aran. Namun Kyo pun free untuk bisa melakukan sebuah tembakan karena itu. Dan sekarang Suzuki pun menjadi korban dengan sangat cepat. Begitu luar biasanya. Mereka masih bisa menumbangkan langsung ke arah satu peso. Tapi dimiliki oleh pemain di mana RRQ. Dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Tapi Dairenja mencoba untuk bisa mengusir aja saja tidak bisa. Tim Liquid ID. Satu kemenangan yang cukup solid dari tim Liquid. Comeback yang mereka lakukan dengan bagaimana memanfaatkan macro play dari Widdy dengan chipnya yang sekarang terlihat bahkan minim mistake. Flawless gameplay. Berbeda dengan 2 minggu sebelumnya ya, dimana kita melihat Widdy sering misinisiasi. Yap. Ketika bermain kali ini dia lebih tenang. Dia lebih memiliki decision yang matang. Dan Chip tentunya yang seperti kita tahu biasanya buat fleeting time dia build ke arah immortality. Dia nggak buru-buru untuk membuka portalnya, dia nggak selalu ketemu musuh buka portal shortcut. Tapi dia memperhitungkan gimana caranya untuk bisa bertahan hidup ketika dia di Bloody Hunt. Pick dari Franco-nya jadi seolah-olah miss di sini. Karena target awalnya adalah Ling, tapi Lingnya tidak bisa ketemu sama sekali dan bebas banget untuk Ling bisa masuk ketika tidak ada Bloody Hunt. Yap. Dan bisa dibilang, ini mungkin kalau sepenglihatan gue ya, dari game yang pertama, ini one-sided deh nih bro. Iya, emang one-sided. One-sided. Ini 11.000 soalnya. Ini dan bahkan one-sided loh teman-teman. Dan bahkan flawless banget dari Iya. tim Liquidnya juga mereka kayak nggak ada mistake yang bisa dipunish sama teman-teman dari RRQ ya. Bisa juga Iya. memang gapnya udah terlalu jauh. Oke, kalau kita ngomongin gap ya, ini di akhir momen tadi, di menit 14.02, Liquid itu uangnya atau goldnya 46.000. Sementara RRQ cuma 33.000, jadi ini perbandingannya jauh banget. 13.000 ya. 13.500-an, bahkan kayak, ya let's say, anggap 500 goldnya whatever. Kayak 13.000 gold lead. Ini untuk ngebalikin 13.000 gold lead, kayak mereka butuh banget 3-4 mistake dari Liquid. Dan itu nggak bakal terjadi di game yang pertama. Wow. Wow, itu dia game sense yang akhirnya kembali lagi dari Widdy. Ah, ini dia. Ini dia. Pak Widdy sudah menemukan kembali sepertinya ya. Bener. Well, jangan lihat dari 019-nya ya. Lihat gimana presensi dan keputusannya dia untuk nahan shortcut, Yep. untuk pemilihan itemnya juga. Yep. Ya, dan mengorbankan badannya biar Favian bisa masuk ya ketika tidak ada Bloody Hunt. Kayaknya untuk Liquid udah bener-bener paham ya. Pokoknya Link diambil, Franco pasti ada gitu loh. Ini bagus banget loh tadi. Datang Vince Poise retake. Ya. Walaupun awal-awal ada sempat kesuksesan ya, flicker Bloody Hand-nya connect ke Favian ya. Iya. Tapi di saat itu pun yang lainnya bisa farming. Nah ini tabraknya loh, terlalu banyak hero yang bisa dive dan juga ngepok dari jauh. Iya. Dan- diabsenin satu-satu. Nggak tahu sih, aku merasa kayak Dairen di sini dengan gelunya itu jadi tidak berfungsi karena empatnya benar-benar nggak punya badan jadinya. Dairen dengan adanya agility dan wilderness blessing itu nggak bisa mengimbangi bagaimana Aran yang lebih leluasa untuk bisa hadir dalam team fight. Apalagi ada shortcut, jadi paket lengkap gitu loh untuk EXP dan roamernya. Wah dipacul Hilda sih gimana ya? Dipacu. Gimana coba Pak? Disamperin ya pokoknya. Disamperin. Pakai sprint lagi kan. Kayak seolah-olah kita yang dikejar gitu. Padahal dia udah selamat dan ini bagus banget. Ini loh. Ya, targetingnya langsung ke arah 2 ya. Tempest of Blade, ke arah Toy, di absen juga ke arah Rins, kena pula. Kita Dan tahu Idoknya. 3 ini. Ya, Idoknya juga nggak bakal bisa pulang ya, karena mau gimana pun di situ portalnya udah terbuka dan ketika Idok berusaha untuk masuk ke dalam portal, portalnya udah ketutup duluan. Kyo free hit banget tuh di situ tadi. Iya. Gak apa-apa Blood Hunt naik temen gua. Dan lihat nih terakhir ya, lihat Rhapsody-nya kena dan masuk semua damage-nya, double kill dari Kyo. Iya. Dan Kyo-nya masih bisa mundur. Oh Kyo-nya kena ini ya, sempat kena Dairen Iya. terakhir. Cuman ya fokus ke arah base. Dan akhirnya membuat 14 menit waktu yang dibutuhkan oleh tim Liquid ID untuk bisa mengkonvert keunggulannya menjadi sebuah kemenangan di game yang pertama. Yo, RRQ, apa yang terjadi? Playoff sudah di depan mata Yap. dan performa mereka sedang naik turun terlihat. Semenjak mungkin mereka dikalahkan kemarin oleh Dewa dengan skor 2-0. Itu bukan ditampar lagi, itu ditiban ya. Ya, Iya. makanya balik lagi, apa yang terjadi? Dijambak. Ya, itu dia yang perlu kita temukan jawabannya mungkin di game yang kedua ya. Karena pick Franco dari Idok tujuannya udah pasti dan jelas banget tertuju ke area dari Link. Tapi kita tidak melihat adanya efektivitas yang bisa terjawab di sini. Yap. Dengan adanya pick barusan. Dan ya kebanyakan juga memang single target ya. Jadinya dengan adanya ibaratnya 4 damage dealer lah ya. Termasuk dengan Hilda membawa trailnya ini.
dengan Hilda, bahkan nggak ada Fury Hammer aja dia modal trail udah sakit banget. Udah berasa Jadi bingung sebenarnya. single targetnya mau lock ke siapa. Fabian terlalu lincah, ya skill jauh di belakang nggak bisa digapai. Oh, Iya. classic Liquid ya. Kayaknya bakal ngebuang satu band yaitu adalah Hilda. Secara nggak langsung jadi kayak maksain draft yang dibawain dari RRQ kayak ya mau nggak mau harus dibuang untuk Hildanya Aran. Yap. Ya, mungkin sekarang tujuannya adalah Aran akan ngepok aja dengan Hilda. Ya. Cuman tadi dari game yang pertama kok jadi eksekutor juga gitu loh. Iya. Ayo, Susu dikejar. mau lewat mana? Rins dipacul. Iya, Karena Dipacu. di karena belakang. Power of Wildness.